Aspirasi umat Islam Indonesia atau tepatnya sebagian umat Islam Indonesia untuk menginternalisasikan syariat Islam di dalam hidup kesehariannya semakin hari semakin mengalami evolusi yang cukup signifikan. Kalau dulu awal dekade 90-an misalnya, kita hanya mengenal lembaga-lembaga keuangan syariah yang berbarengan dengan diskursus ekonomi syariah di Indonesia. Sekarang kita mulai mengenal apa yang disebut sebagai pariwisata syariah atau pariwisata halal. Berbicara pariwisata syariah di Indonesia, sebetulnya hari ini masih mengalami beberapa ambiguitas yang turut berpengaruh terhadap suksesi penyelenggaraan pariwisata syariah itu sendiri. Ambiguitas yang pertama, khususnya di kalangan umat Islam sendiri, ada yang masih melakukan penolakan terhadap wacana penyelenggaraan pariwisata syariah. Penolakan-penolakan itu terjadi khususnya ketika isu ini dihembuskan di daerah-daerah wisata strategis yang notabene tidak beragama Islam. Nah, kemudian ambiguitas yang kedua, pembicaraan tentang pariwisata syariah di Indonesia belum memiliki perangkat hukum legal formal yang memadai. Hingga saat ini kita belum memiliki satupun regulasi legal formal khusus berbicara tentang pariwisata syariah. Kalau mau dipaksakan pun pada tahun 2014 kita memang mempunyai satu peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah. Tetapi beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 2016, peraturan itu dicabut karena dianggap kurang relevan dengan konteks perkembangan pariwisata mutaakhir. Nah, dari sisi syariat Islam, kita hanya mempunyai satu regulasi normatif, yaitu berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pariwisata syariah sendiri. Lagi-lagi fatwa itu masih menyimpan beberapa masalah dalam amatan saya. Masalah yang paling menonjol yaitu adanya kecenderungan bahwa fatwa tersebut cenderung menggiring pariwisata ke arah yang eksklusif, tidak inklusif, sehingga adalah sesuatu yang wajar bila praksisnya di lapangan ada penolakan-penolakan yang cenderung tendensius terhadap kelompok-kelompok agama tertentu saja, yaitu Islam. Nah, melalui buku Fikih Pariwisata Indonesia, Dialektika Fatwa Pariwisata Syariah dan Paradigma Islam Rahmatan lil Alamin, saya ingin sebisa mungkin menguraikan perdebatan-perdebatan itu atau pandangan-pandangan peoratif tentang pariwisata syariah itu sendiri. Buku Fikih Pariwisata Indonesia mengajukan semacam panduan keagamaan yang bersifat praksis dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia, agar penyelenggaraannya tidak keluar dari koridor syariat Islam di satu sisi dan konteks keindonesiaan di sisi yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua.